Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Lisa Priyanti dengan NIM G1E1036 dari kelas B, Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Saat ini saya akan membacakan jawaban saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Kimia Organik Farmasi. Jawaban saya untuk soal yang pertama dengan soal jelaskan sifat-sifat fisika dan kimia dari suatu hidrokarbon yang sangat menentukan kereaktifannya dan hasil farmakologisnya. Berikan sekurang-kurangnya 3 contoh dari senyawa hidrokarbon. Sifat-sifat kimia dari senyawa hidrokarbon berkaitan erat dengan reaksi-reaksi kimianya. Secara umum, senyawa alkana sukar bereaksi sehingga disebut sebagai parafin yang artinya afinitas atau keterikatannya kecil. Reaksi terpenting dari senyawa alkana adalah pembakaran, substitusi, dan perengkahan atau pemutusan rantai karbon menjadi potongan yang lebih pendek. Alkena lebih reaktif dibandingkan alkana. Artinya mudah meledak dibandingkan dengan alkana karena memiliki ikatan rangkap. Begitu juga dengan alkuna. Sifat-sifat fisika dari senyawa hidrokarbon yang pertama pada senyawa alkana pada temperatur kamar 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, senyawa alkana memiliki wujud yang berbeda-beda. Untuk mengetahui wujud alkana dapat dilihat dari titik didih dan titik lelehnya. Yang kedua ada sifat fisis dari alkena. Alkena mempunyai sifat yang tidak larut di dalam air. Massa jenisnya lebih kecil daripada 1 dan titik didihnya bertambah tinggi dengan meningkatnya jumlah atom C. Untuk alkuna sendiri, sifat fisik alkuna sangat mirip dengan sifat-sifat alkana maupun alkena. Berdasarkan titik didihnya, tiga senyawa alkuna terpendek berwujud gas. Contoh dari senyawa hidrokarbon dan khasiat farmakologisnya antara lain yang pertama adalah senyawa etana. Etana merupakan sebuah senyawa kimia dengan rumus kimia C2H6. Senyawa ini merupakan alkana dengan 2 karbon dan merupakan hidrokarbon alifatik. Dalam temperatur dan tekanan standar, etana merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Dalam industri, etana dihasilkan dengan cara diisolasi dari gas alam dan sebagai hasil samping dari penyulingan minyak. Penggunaan utamanya adalah sebagai bahan baku produksi etilena. Etena sendiri merupakan bahan kimia yang reaktif yang terbuat dari gas alam dan komponennya berupa minyak mentah dan terjadi secara alami dari minyak bumi dan gas alam. Etena bertindak sebagai hormon tanaman dan satu-satunya hormon gas. Etena biasa digunakan untuk mempercepat pematangan hormon tanaman pada buah pisang, warna buah pada jeruk, dan meningkatkan laju pertumbuhan bibit, sayuran, pohon, serta buah-buahan, absisi daun, dan penuaan. Senyawa terkait dapat dibentuk dengan menggantikan atom hidrogen dengan atom gugus fungsional lainnya. Mayoritas etena disebut juga gugus etil. Misalnya gugus etil yang berikatan dengan gugus hidroksil dan menghasilkan etanol, alkohol dalam minuman. Etena atau etilena merupakan senyawa alkena yang paling sederhana dan terdiri dari 4 atom hidrogen dan 2 atom karbon yang terhubungkan oleh suatu ikatan rangkap. Karena ikatan rangkap ini, etena disebut pula hidrokarbon tak jenuh atau olefin. Pada suhu kamar, molekul etena tidak berputar pada ikatan rangkapnya, sehingga semua atom pembentukannya berada pada bidang yang sama. Sudut yang dibentuk oleh 2 ikatan karbon hidrogen pada molekul adalah 117 derajat Celcius. Sangat dekat dengan sudut 120 derajat yang diperkirakan berdasarkan hibridasi ideal sp2. Etena sendiri digunakan terutama sebagai senyawa antara para produksi senyawa kimia lain seperti plastik. Selain digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik, etena juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat bius atau anestesi yang berupa halotane atau senyawa 1 bromo 1 kloro 2,22 trifluoretana. Etena juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan glikol atau etilen glikol yang merupakan zat anti beku. Senyawa yang kedua adalah piridin. Piridin merupakan sebuah senyawa organik heterosiklik yang berbentuk cincin aromatik sederhana. Rumus kimianya adalah C5H5N. Senyawa ini dipakai sebagai bahan pemula di agrokimia dan farmasi dan merupakan
bahan pelarut yang reagen dan penting. Strukturnya mirip dengan benzen, di mana sebuah struktur CH di dalam cincin aromatis yang terdiri dari 6 atom diganti dengan nitrogen. Senyawa ini berbentuk cairan yang tidak berwarna dan berbau aroma khas seperti ikan. Cincin piridin banyak terdapat berbagai senyawa-senyawa penting termasuk nikotinamida. Sifat fisika dari senyawa piridin adalah cairan ini tidak berwarna dan mendidih pada suhu 115,2 derajat Celcius dan membeku pada suhu min 41,6 derajat Celcius. Berat jenisnya adalah 0,9819 gram per cm kubik dan sangat dekat dengan air, dengan indeks reaktif 1,5093 pada panjang gelombang 589 nanometer dan suhu 20 derajat Celcius. Penambahan sampai 40% mol air pada piridin perlahan-lahan mengurangi titik bekunya dari min 41,6 derajat Celcius ke min 65 derajat Celcius. Piridin ini jika ditambahkan etanol tidak cocok untuk diminum. Ini digunakan dalam sintetis in vitro DNA. Dalam sintetis sulfapridin atau obat melawan infeksi dan virus, obat antihistaminik, triplenamin dan meprinamin serta penolak air, bakterisida dan herbasida. Contoh senyawa yang terakhir adalah gliserol yang merupakan senyawa poliol. Gliserol memiliki 3 hidroksil yang bersifat hidrofilik dan hidroskopik. Gliserol merupakan senyawa komponen yang menyusun berbagai macam lipid termasuk trigliserida. Gliserol terasa manis saat dikecap dan dianggap tidak beracun. Gliserol diperoleh dari proses saponifikasi dari lemak hewan, transesterifikasi, pembuatan bahan bakar, biodiesel, dan proses epiglohidrin, serta proses pengolahan minyak goreng. Gliserol ini merupakan senyawa trihidrik alkohol yang sangat larut di dalam air dengan titik beku 17,8 derajat Celcius dan titik didih 290 derajat Celcius. Karena sifatnya mudah menyerap air, kandungan energi dan indeks kelarutan atau solubility index yang sangat tinggi di dalam air, gliserol banyak digunakan pada industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Gliserol juga digunakan sebagai obat untuk mengatasi konstipasi, batuk, dan kulit kering. Selain itu, gliserol atau gliserin juga dapat digunakan untuk meningkatkan kelembapan kulit serta menurunkan tekanan pada bola mata akibat glaukoma.